Panggil aja gua Abdul ya, ini nama samaran. Gue mau cerita pengalaman gue saat kerja di salah satu perusahaan vendor IT di Jakarta. Perusahaan gue menyewa sebuah rumah tua besar sebagai kantor tempat tim teknis dan admin untuk bekerja. Sebelum mulai cerita, gue coba ngedeskripsiin kondisi rumah tua yang jadi kantor gue. Kondisi rumah tuh seperti rumah orang berduit tahun 70-an. Keren. Dengan arsitektur, perabotan, dan tata ruang mirip dengan rumah-rumah orang kaya di film Indonesia tahun 70-an lah. Rumah itu 2 lantai dengan luas bangunan 80 kali 10 meter. Dengan taman luas di depan rumah dan terdapat banyak pohon rindang. Mayoritas pohon mangga dan beringin. Ketika kantor akan pindah ke rumah ini, gue diberi tugas oleh atasan gue untuk ngecek lokasi dan melakukan persiapan peralatan dan infrastruktur agar rumah ini bisa siap beroperasi sebagai kantor. Sampailah gue bersama tim gue berjumlah 5 orang di lokasi. Agak kaget ketika kita sampai di lokasi, karena ternyata kondisi rumah tuh masih full dengan perabotan rumah tangga dari penghuni sebelumnya, namun ditutupi kain putih. Perabotannya pun terlihat jika penghuni sebelumnya memang orang yang berduit. Sofa model tua, ranjang tidur dari kayu jati, buffet jati yang berisi kebaya, dan boneka manekin yang sebenarnya agak spooky sih. Kemudian juga ada kursi goyang kayu yang modelnya jadul banget. Gue agak bingung, kok perabotan rumah gak dibawa ya sama penghuni sebelumnya. Gue coba telepon atasan gue dan menceritakan kondisi rumah yang masih full terisi perabotan. Ternyata berdasarkan informasi dari atasan gue, rumah itu bekas pamannya atasan gue. Dan pamannya atasan gue ini tinggal sendiri di rumah itu setelah istrinya meninggal. Nah, setelah paman atasan gue meninggal, akhirnya rumah itu kosong dan perabotannya ditinggal gitu aja. Akhirnya atasan gue mau menggunakan rumah itu buat kantor kedua, buat tim teknis dan admin. Selama beres-beres gak ada yang aneh, sampai kita nemuin whiteboard tertulis pengumuman wafat pamannya atasan gue, yang ternyata tanggal wafatnya bertepatan dengan tanggal hari itu gue beberes rumah. Namun tahunnya 2002, yang kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya tapi kita masih anggap itu hanya kebetulan aja, tanpa berpikir aneh-aneh. Kita juga menemukan dan membuka ruangan kecil paling ujung rumah dekat kamar mandi, yang sepertinya kamar tidur, karena ada ranjang besi tua beserta kasur kapuk dan sebuah lemari kayu tua. Namun karena lantai keramiknya banyak yang rusak dan juga suasana kamar sangat panas dan pengap, akhirnya kita kembali menutup ruang tersebut dan memutuskan untuk enggak menggunakan ruang itu. Setelah kita pindah kantor, semuanya berjalan normal. Gak ada kejadian-kejadian aneh selama operasional kantor. Sampai pada bulan Ramadan tahun 2013, kantor gua ngadain acara buka bersama. Seluruh karyawan hadir dan kondisi kantor sangat ramai. Sampai jam, ya biasanya jika udah di atas jam 6 tuh kantor cuma isi beberapa orang yang lembur buat nyelesain pekerjaan, atau tim teknis yang baru pulang dari user. Di tengah acara buka bersama, sekitar jam 7 lewat, salah satu rekan wanita gua, sebut aja Anggun kali ya, sebut saja Anggun, yang sedang makan, dia mendadak pingsan. Dan ketika coba disadarkan, dia berontak dan berusaha mencekik diri sendiri sambil teriak, "Saya mau ajak dia, saya suka sama dia." Kita berusaha buat ngelepas dan nahan tangannya, sampai butuh sekitar 6 orang laki-laki, sambil beberapa orang membacakan doa. Belum selesai dengan si Mbak Anggun, ada 2 orang rekan kerja wanita gue juga pingsan. Dan ketika disadarkan, hanya menangis terseduh-seduh tanpa bisa bicara. Salah satu rekan kerja pria yang sedang membantu menenangkan ketiga mbak ini mendadak hilang kesadaran dan langsung bergerak sendiri seperti jawara silat.
sambil mengeluarkan jurus-jurus dan berteriak, "Sopo kowe?" Wah, "Siapa kamu?" Ke Mbak A, Mbak Anggun ya, yang masih berusaha mencekik dirinya sendiri. Seluruh karyawati yang masih sadar diminta keluar kantor untuk pulang segera, dan karyawan diminta membantu menyadarkan 4 orang yang masih kerasukan. Karena suasana makin gak kondusif, salah satu karyawan yang tinggal gak jauh dari kantor itu berinisiatif manggil ustadz daerah tersebut untuk membantu mengendalikan kejadian ini. Kita diminta oleh sang ustadz untuk membaca surat-surat pendek sambil si ustadz ini menenangkan orang-orang yang kerasukan. Satu persatu mereka mulai siuman. Setelah semua siuman, si ustadz minta diajak keliling wilayah kantor, dari taman sampai ke bagian belakang kantor. Sesampainya di bagian belakang, ustadz ini minta dibukain pintu ruang kecil dekat kamar mandi yang gua singgung di awal cerita. Kita bukalah ruangan itu. Lalu beliau minta dibawakan garam 1 genggam. Akhirnya salah satu rekan gue mengambil garam di pantry dan ngasih ke ustadz itu. Gak lama setelah ustadz merapal doa, dilempar tuh garam ke ujung kamar. Nah, yang bikin aneh di sini, garam yang dilempar tadi pas kena lantai dan tembok berubah jadi percikan kembang api. Gua dan rekan-rekan gue yang melihat langsung kebingungan. Kenapa jadi muncul percikan kembang api nih? Si Mbak Anggun sempat cerita jika dia melihat perempuan tinggi, berambut panjang, berbaju kebaya muncul di hadapannya, lalu jalan dan nabrak dia. Setelah itu dia udah gak inget kejadian berikutnya. Dan si Mas B yang teriak "Sopo kowe" ternyata memiliki jin pelindung bawaan kakeknya. Waduh. Nah, jin bawaannya ini yang terkonfrontasi dengan jin yang merasuki si Mbak Anggun, sehingga si Mas Bagas ini ikut kerasukan jin pelindungnya. Setelah kejadian ini, kantor gue yang tadinya lembur sampai malam sekarang cuma sampai jam 6 sore. Selain kejadian kerasukan massal ini, gue ada salah satu kejadian yang agak menyeramkan di kantor gue. Suatu hari gue pulang dari user dan sampai kantor jam 8 malam. Karena masih capek, gue mau istirahat bentar, lalu setelah itu pulang. Nah, gue iseng nih nyari angin di taman kantor sambil nelfon pacar gue. Kejadian aneh terjadi di sini. Ketika gue ngobrol di telepon gue dan pacar gue, dikagetkan ada suara laki-laki di dalam telepon ngomong kayak gini, "Shh, jangan berisik." Waduh. Gue dan pacar gue dengar jelas suara itu di telepon. Saat itu gue sendiri di taman dan pacar gue sendiri di kamarnya. Langsung aja gue mutusin telepon dan beres-beres langsung cabut pulang. Saat ini gue udah resign dari kantor tersebut, dan kantor itu masih menggunakan rumah tua. Dan gue masih sering dapat cerita kejadian aneh-aneh dari teman-teman gue, kayak gelas yang gerak sendiri, pintu kebanting tanpa ada angin, dan lain-lain.